Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Diana. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah akhir-akhir ini agak melukru kata orang Jawa. Banyak kegiatan ya, Pak? Tapi tetap Iya, semangat. 17 Pak. Iya, harus Pak, harus semangat. Gimana nih? Kira-kira Pak Fahri ada unek-unek mungkin, Pak? Nggih Bu Diana, nggih. Terima kasih beri kesempatan bisa ketemu panjenengan. Nggih, sama-sama Pak. Saya juga senang. Ada hal-hal yang perlu saya diskusikan dengan jenengan ini tentang kelas yang saya megang. Nah, ini kan saya diamanai di kelas 5 putra gitu ya. Kelas 5 putra yang luar biasa buat saya, anak-anak luar biasa. Saya megang pendidikan Pancasila. Ini ada satu hal yang saya butuh curhatkan ke Bu Diana, yaitu ketika ada satu anak ketika saya mengajar, kemudian saya beri tugas gitu ya, saya beri tugas ya kelompok gitu ya, punya kelompok. Ketika pertama kali saya berikan itu saya lepas saja anak-anak saya, LKPD-nya sudah jelas, tapi di sesi akhir itu kelompok itu selalu nggak selesai. Kelompok itu nggak selesai, padahal teman yang lainnya selesai. Nah, akhirnya saya tanya kelompok, kenapa nggak selesai? Ini Bu, dianggap si A namanya. Si A ini nggak bantu, usil Bu. Ya sudah, akhirnya besoknya lagi di pekan berikutnya saya coba lagi anak ini saya kelompokkan dengan kelompok yang lain gitu. Tapi ternyata sama, bahwa laporan dari kelompoknya itu sama, bahwa anak ini nggak mau membantu, bahkan usil, kadang temannya duduk kursinya ditarik gitu. Nah, ada saja yang dibikin bikin rame di kelompok itu gitu. Nah, saya kepingin di obrolan ini, saya kepingin nantinya di akhir obrolan kita ini ada solusi ya, buat saya, baik dari saya sendiri maupun dari Bu. Ya. Nah, sementara berarti ini tujuannya, monggo Pak Fahri. Saya kepingin nanti di akhir obrolan kita ini nanti saya punya solusi yang ada beberapa opsi, beberapa pilihan untuk si anak ini sehingga dia tidak lagi menjadi tanda kutip anak yang menghebohkan di kelompoknya apa di kelasnya gitu Bu Diana. Nggih Pak Fahri ya, namanya murid nggih Pak nggih macam-macam. Apalagi ini satu kelasnya memang cowok semua nggih Pak Fahri. Iya, cowok. Jadi di kelas di sekolah kami ini cowok cewek untuk kelas 4 5 6 memang kami bisa. Kebetulan kelas yang saya pegang ini bukan kelas unggulan ya, bukan kelas tahfidz. Jadi memang anak-anak ini semangat belajarnya juga kurang sehingga tanda kutip anak-anak ini anak-anak yang nakal dalam tanda kutip. Yang lebih aktif gitu nggih Pak. Berarti menurut Pak Fahri ini pembicaraan kita kali ini nih tujuannya kita untuk mencari solusi gitu nggih Pak nggih. Gimana ngatasi satu anak, ini hanya satu anak aja sih Pak. Yang saya anggap paling tuh satu, yang lainnya bisa kita sampaikan secara lisan sekali 2 kali itu sudah ini sudah 2 3 hampir 4 kali terulang gitu. Nggih. Selama ini kira-kira Pak Fahri sudah melakukan apa Pak kira-kira biar anak ini mungkin tidak mengganggu temannya gitu mungkin Pak atau nggih. Ya, mungkin awalnya ketika kerja kelompok saya masuk pertama kemudian memberikan LKPD ini untuk kerja kelompok itu kan saya awali bahwa dalam kelompok itu harus bagi tugas, ada banyak, kemudian ada bagian misalnya itu buat mind mapping atau peta konsep gitu ya. Berarti harus ada yang mencari jawaban di buku atau ada yang menulis, ada yang menghias, itu sudah saya sampaikan di awal sehingga saya berharap anak-anak masing-masing punya peran dalam kerja kelompok itu. Saya lakukan bersama. Ternyata kelompok ini laporannya dari ketuanya
ya itu tadi usil, bikin Hmm. rame, kadang sering izin keluar seperti itu. Itu yang bisa saya lakukan. Pertemuan kedua ketika saya pindahkan ke kelompok lain, sama Bu, sama kelompok ini nggak selesai lagi gitu. Wah, Iya. di apa itu di lembar LKPD itu ditulis si A tidak ikut mengerjakan. Nggih, Ya, nggih. akhirnya saya pendekatan aja. Oh, anak ini harus, untuk saya dekati aja. Ketika temannya kerjakan, saya tanya, kamu dapat tugas apa? Eh, saya disuruh ini, saat bagian mencari jawaban. Oh, ya sudah, ayo, mana bukunya? Halaman kan di LKPD itu saya beri rambu-rambu mana yang harus dibaca di buku paketnya gitu. Nggih. Kamu cari jawaban sama temannya ini. Itu ketika saya duduk di situ, saya temani, sebenarnya anak ini bisa, Bu. Nggih, nggih. Ya, itu. Jadi itu saya 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 duduk waktu itu ya akhirnya bisa bisa mencari jawaban. Kira-kira menurut Pak Fahri hambatannya untuk mengatasi anak ini apa, Pak? Yaitu eh, saya pikir ternyata ini masih rencana aja, Bu. Nggih. Jadi ketika anak itu saya dampingi di kelompoknya, yaitu memang bisa ternyata. Setelah itu saya lihat apa anak ini model anak kinestetik, saya pikir itu ya. Anak ini nggak bisa diam ketika harus duduk, harus baca. Kalau anak kinestetik kan seperti itu, nggih Bu, nggih. Dia nggak bisa, Nggih, nggih, betul Pak. Nggih. Nggih. dia dia ingin belajar dengan gayanya, dia nggak bisa diam. Oh, ini anak kinestetik itu kesimpulan sementara saya seperti itu. Yang kedua anak ini sepertinya saya lihat ketika diajak duduk, saya temani, dia bisa fokus loh sebenarnya gitu. Tapi kenapa ketika tidak saya temani dia nggak bisa fokus, bahkan mencari masalah dengan teman. Nggih. Dengan temannya. Dan temannya gitu. Kan nggak mungkin saya setiap ada LKPD harus duduk dengan, Udah di nggih. Nggih, betul, betul, betul. biar kemandiriannya muncul bagaimana. Nah itu jadi saya pendekatan ke anak ini ya saya panggil gitu. Kenapa kamu ketika kerja kelompok nggak bisa ngerjakan? Ya biasa bahasa anak. Dia bosan aku duduk bareng-bareng itu enak gitu. Terus enaknya apa gitu kan? Ya lain apa di luar lah apa gitu. Nah berarti anak ini anak kinestetik ini nggak bisa diam gitu. Ya sudah kan tidak selalu. Oke, nanti lain kali menurut kamu gimana sih gitu kan? Ya nanti bolehlah saat kalau ngerjakan kelompokan itu di luar gitu. Oke, jadi anak ini berarti kinestetik ya saya. Tapi ini belum saya lakukan ya Bu. Itu. Berarti Pak Fahri sudah memberi mengajak pendekatan ya Pak nggih sama si anak ini nggih. 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 Menurut Pak Fahri efektif itu Pak. Dengan pendekatan itu tadi Pak kira-kira. Kemarin saya coba ketika saya bebaskanlah anak-anak kan di sekolah ada gazebo, ada tempat yang bisa dipakai anak-anak gitu. Akhirnya ya coba saya lepas gitu. Ya belum berhasil juga Bu. Justru itu jadi kesempatan dia kalau di luar kan saya harus banyak yang harus diawasi gitu kan. Ya temennya sama. Iya kan tadi mau ngerjakan tapi setelah itu dia ninggal gitu, nggak tahu kemana gitu. Iya. Terus menurut Pak Fahri bagaimana Pak istilahnya biar anak ini bertanggung jawab gitu Pak untuk agar teman-temannya juga nggak ngeluh kan nggih. Otomatis kan teman-temannya ngeluh itu kalau misalkan belajar kelompok. Apa memang dengan pendekatan itu sudah kira-kira sudah ada apa istilahnya kemajuan gitu Pak? Iya.
Ya, dengan cara tadi itu coba saya ngikuti kemauan anak gitu ya. Ya memang dia, saya tanya ke temennya mau ngerjakan, tapi setelah itu dia nggak mau ikut ikut lagi. Artinya pokoknya tanggung jawab saya selesai, dia main gitu loh Bu. Dia main gitu. Kan temennya, padahal temen yang lain masih masih dalam kelompoknya gitu. Tapi buat saya itu sudah ada kemajuan, dia sudah mau ikut ikut berpartisipasi dalam kegiatan umum. Itu yang saya lihat di beberapa pekan yang lalu. Nah, saya mungkin apa gini ya, apa perlu saya pendekatan ke wali kelasnya ya Bu ya, ke wali kelasnya biar saya juga itu ingatkan apa ke guru lain, apakah anak ini sama gitu, sama sifatnya, sama perilakunya ketika dengan pelajaran lain, atau hanya saya saja gitu. Mungkin saya akan melakukan ke wali kelas dan guru lain yang mengajar di kelas itu, atau juga nanti juga ke wali murid ya, Wali murid. yang ada sama-sama punya punya misi yang sama tentang anak ini dengan permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelasnya. Wah, Itu ya. ini Pak Fahri. Bagus sekali tuh Pak. Istilahnya Pak Fahri sudah memberikan solusi nggih. Yang pertama itu tadi dengan membagi tugas pada kelompoknya. Terus kemudian yang kedua Pak Fahri juga mendampingi, berusaha mendampingi. Kalau didampingi ternyata juga dia istilahnya bisa gitu nggih. Bisa paham gitu. Terus yang ketiga tadi Pak Fahri juga mungkin kinestetik tadi. Jadi Pak Fahri mungkin berusaha di luar. Juga Pak Fahri juga tadi pendekatan dengan siswanya. Jadi ditanya, nggih tadi itu Pak Fahri juga bercerita. Yang belum berarti tinggal konsultasi mungkin dengan guru kelas ya Pak nggih. Nggih, Bu. Nggih, konsultasi dengan guru juga, kelas. ya, kan ada apa ya, kalau setiap hari Sabtu itu ada GKM ya, maksudnya gugus kendali mutu. Mungkin di situ nanti saya bisa menyampaikan masalah saya dengan teman-teman di kelas 5 gitu. Dengan orang tua ya saya harus izin dengan wali kelasnya. Wali kelas. Langsung ke beliau karena penanggung tugas dan wali kelas. Bagus sekali itu Pak, istilahnya apa yang Pak Fahri yang sudah dilakukan dan akan dilakukan menurut saya itu sudah luar biasa. Istilahnya mungkin walaupun mungkin dengan pendekatan secara personel pun anak ini masih tetap gitu ya. Istilahnya mungkin nanti dengan solusi guru kelasnya, mungkin dengan kita sharing dengan guru kelas mungkin nanti bisa menemukan solusi, apalagi nanti dengan sharing dengan wali murid mungkin orang tuanya mungkin kita kan nggak tahu deh di rumah juga gimana mungkin dengan sharing itu sudah bagus sekali Pak Fahri. Istilahnya langkah-langkahnya Bapak Fahri yang akan Pak Fahri sudah dan akan dilakukan itu menurut saya sangat luar biasa sekali ya, untuk mengatasi anak ini menurut saya. Jadi Pak Fahri harus tetap semangat Pak, jangan istilahnya namanya anak-anak ini kan macam-macam gitu Pak Fahri. Apalagi kelas 5, 6, kelas 5 ini ya luar biasa ini. Apa produknya COVID. Iya betul Pak. Jadi ya memang sabar ini. Iya harus sabar. Jadi memang kita benar-benar butuh dukungan bukan hanya pihak sekolah saja, juga pihak keluarga juga di rumah juga ini. Kalau apalagi sudah kelas 5 mereka juga sudah pinter-pinter. Karena ada malah lebih canggih dari gurunya. Iya. Saya juga harus sadar diri, mengingatkan diri masing-masing anak punya cara dan mereka saya lihat ternyata anak ini bisa, artinya tidak ada masalah dengan kognitif dia. Mungkin ya
cara belajarnya dia harus seperti itu ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu apa ya di karakternya yang harus selalu diarahkan agar tidak Iya, ikut diarah. di depan itu mungkin. Jadi terima kasih banget Bu Diana ini sudah dibimbing saya ini untuk mencari solusinya. Sama-sama Pak Fahri, sama-sama. Semangat, tetap semangat Pak Fahri. Sami-sami Bu Diana, Iya, sangat sudah iya. banyak dibantu di sore hari ini. Sama-sama. Iya Pak Fahri.